Hello everyone, welcome to Revival Worship Church. Selamat datang dalam ibadah online service dari Gereja Revival Worship. Selamat hari Minggu, saya percaya keadaan kita semua dalam keadaan yang baik. Dan kalaupun hari ini ada berapa di antara kita mungkin keadaannya kurang baik, mari kita menghampiri Tuhan dan dengan ucapan syukur kita datang korban kita, membawa pujian kita. Dan saya percaya saat kita beribadah, kekuatan, kuasa, berkat Tuhan turun atas setiap hidup kita. Mari kita persiapkan diri kita. Anda boleh mengajak keluarga, saudara, atau orang-orang di sekeliling Anda untuk beribadah, menghormati Tuhan, dan kita menghampiri Tuhan. Alkitab mencatat 2-3 orang bersekutu, berkumpul dalam namanya, dia hadir. Dan ketika dia hadir, kuasa, anugerah, rahmatnya turun dalam setiap hidup kita. Mari saat ini sebelum kita beribadah, kita bersama-sama satu di dalam doa. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat kesempatan kami boleh hidup sampai hari ini. Dan hari ini kami boleh ada di hari Minggu, di mana Engkau memberikan kami kesempatan boleh beribadah. Kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati seluruh ibadah kami, sehingga lewat pujian, penyembahan, firman, itu boleh menjadi berkat yang kuat, kekal, dan penuh buat setiap hidup kami. Kami ucapkan syukur dan mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan sepanjang minggu sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Selamat beribadah and God bless you. Malam hari ini hanya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Jemaat saja sembah. Layak ditinggikan Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari angkat tanganmu, singkat. Sembah dan pujian di tahta-Mu. Sembah dan puji. Shalom saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali bisa melayani setiap saudara pada ibadah online ini. Mari hari ini kita akan belajar tentang kerajaan yang tak tergoncangkan. Dan teks kita akan kita lihat dari Ibrani pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-25 sampai dengan 29. Kita tahu bahwa hari-hari ini kita sedang berada di dalam situasi yang tidak nyaman, dan walaupun kita masuk ke dalam normal baru atau mungkin ada yang mengatakan kehidupan baru yang lebih baik,
Tapi sebenarnya ini adalah sebuah ujian, sebuah goncangan. Beberapa negara bahkan mulai mengalami stress level yang meningkat dan warganya mulai secara mental tidak bisa cope up, tidak bisa menghadapinya. Karena goncangan yang kita hadapi sekarang ini, tidak bisa jalan keluarnya adalah kenyamanan, kekayaan, koneksi, uang, karena semua itu sedang berusaha untuk di strip off oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita ini adalah bagian dari kerajaan Allah. Gereja menjadi representatif, menjadi perwakilan, menjadi showcase, showroom daripada kerajaan Allah yang nantinya akan diperintah oleh Yesus Kristus dalam kerajaan damainya. Dan gereja sejak awal itu biasa bertumbuh bahkan berkembang bukan di tempat yang nyaman atau in the prosperity season, tetapi sebenarnya bahwa kita justru paling bertumbuh baik secara level pribadi, privat, ataupun secara korporat gereja maupun sebuah bangsa justru akan menjadi sangat dewasa ketika mereka mengalami ujian demi ujian, krisis demi krisis. Dan Alkitab menjelaskan sekali bahwa gereja, orang percaya, komunitas orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, semuanya bertumbuh pesat menjadi dewasa dan advancing, melebar kemana-mana ke seluruh muka bumi pada waktu sedang mengalami tekanan dan aniaya. Jadi gereja adalah crisis proof institutions, lembaga yang tahan krisis, bukan anti krisis, tapi tahan krisis. Dan kita ada bagiannya. Saya berdoa bahwa setiap kita orang percaya yang sudah membuat Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita ada di dalam satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Tidak tergoncangkan. Dan saat ini kita akan melihat firman Tuhan dari ayat yang ke-25 sampai dengan ke-29 saya bacakan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara-saudara yang terkasih, penulis kitab Ibrani yang menuliskan kepada gereja yang berlatar belakang orang-orang Yahudi, walaupun ada juga orang-orang non-Yahudi yang masuk di dalam kelompok ini, tetapi mereka ini adalah generasi kedua dari orang-orang percaya yang setelah para rasul-rasul meninggal. Dan mereka ini melewati masa sulit, bukan hanya pemerintahan Nero pada tahun 60-an, tetapi juga mereka mengalami kegoncangan ketika Bait Suci dan Yerusalem dihancurkan oleh Titus dengan sebuah pengepungan dan menghancurkan. Terjadi pertempuran Yerusalem tahun 70 Masehi. Setelah itu mereka terserak dan mengalami aniaya yang berat. Itu sebabnya penulis kitab Ibrani mendorong mereka untuk mengatakan, kamu ini lebih baik daripada mereka yang hidup dalam perjanjian lama. Kita tahu surat Ibrani memiliki tema, satu kata kunci, yaitu superior. Kristus lebih tinggi daripada malaikat, lebih mulia daripada Musa. Kristus lebih mulia daripada imam-imam Lewi. Ya, kita tahu bahwa Kristus jalurnya bukanlah Imam Harun, tetapi Imam Melkisedek. Jauh sebelum ada hukum Taurat. Bahkan perjanjian baru adalah
penggenapan dari bayang-bayang, yaitu hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat bukan ditiadakan, tapi digenapi. Seluruh proses Levitikus keimamatan itu penggenapannya ada di dalam perjanjian baru. Dengan kata lain, kita sebagai orang percaya harus belajar dari mereka, meniru kehidupan iman mereka di dalam Ibrani 11, tetapi kemudian kita harus tujukan mata kita kepada Kristus. Alkitab berkata di dalam pasal yang ke-12 ini dimulai dengan dorongan, marilah kita meninggalkan segala dosa dan beban yang begitu merintangi kita, berlari, menunjukkan mata kita, mengingat kepada Kristus. Lalu kemudian dia berbicara mengenai pendisiplinan ilahi, bahwa ternyata orang Kristen itu akan melewati masa-masa sulit dan mengalami pendisiplinan. Karena dikatakan bahwa orang-orang yang dikasihi Tuhan itu seperti anak-anak yang dicintai oleh orang tuanya. Mereka harus didisiplinkan. Sometimes mereka harus makan makanan keras, tidak bisa lagi makan makanan yang lunak. Didisiplinkan supaya kita tahu bahwa kita bukan anak haram. Kita bukan anak gampangan di Alkitab. Lalu dia berbicara mengenai peringatan akan orang-orang yang hidupnya itu hanya fokus kepada perkara sementara. Dan dia memberikan gambaran tentang Esau. Demi semangkok sup kacang merah, dia menjual hak kesulungannya dan dia fokus hanya kepada dosanya, hanya kepada kedagingannya. Lalu di situ didorong supaya mereka tidak menjadi lemah dan putus asa. Tidak menjadi lemah dan putus asa. Lalu mereka dikuatkan oleh perkataan Tuhan. Dan ada tanggung jawab yang begitu berat. Ada tanggung jawab yang begitu berat yang kita harus terima dan harus pikul. Lalu di sini dia berbicara tentang kamu jangan kepahitan. Jadi begitu banyak nasihat-nasihat yang menginginkan kita untuk hidup dalam kasih karunia. Hidup di dalam pengampunan, jangan mencemari banyak orang, jangan menjadi cabul, jangan hidup seperti Esau yang nafsunya rendah. Demi kedagingan engkau menjual hak kesulunganmu, engkau mengkompromikan firman Tuhan. Kita harus menerima apa yang menjadi bagian kita, yaitu di dalam ayat yang ke-22. Kamu datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, kepada Allah yang menghakimi semua orang, kepada roh-roh orang benar yang telah disempurnakan, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah percikan yang berbicara lebih kuat daripada Habel. Kita sudah datang kepada Kristus. Kita sudah datang kepada Allah. Kita bersama dengan malaikat. Ini yang dikatakan penduduk warga kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Dari semua kebenaran sebagai konteks langsung daripada ayat ini, baru kemudian dikatakan, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Saudara-saudara, sebelum ayat ini datang, dia berbicara mengenai Tuhan yang berbicara kepada Musa di Sinai. Saudara, pada waktu Gunung Sinai dibandingkan dengan Gunung Sion, ada sebuah perkara yang spektakuler terjadi di Gunung Sinai. Allah memberikan Tauratnya dengan cara Allah menuliskan langsung di bukit batu itu. Sebuah pahatan yang datang dari supernatural power. Allah sendiri dengan api dan goncangan gempa bumi menggoncang Gunung Sinai. Dan Allah memberikan loh batu itu, firman itu kepada bangsa Israel dengan cara yang menakjubkan, spektakuler. Karena spektakulernya Musa sendiri ketakutan. Dan bukan cuma Musa yang ketakutan. Umat Tuhan pun akhirnya mengatakan, kami tidak mau lagi mendengarnya, kami bisa mati. Karena hewan-hewan sendiri tidak boleh menjamah, mendekat saja ke gunung itu, mati langsung saudara. Begitu kudus, begitu tingginya standar yang Allah tunjukkan kepada mereka sebagai umat perjanjian. Bahwa firman ini disertai dengan tanda-tanda ajaib dan konsekuensi yang begitu mengerikan. Karena itu mereka mengatakan, waduh jangan deh, jangan ikut yang begini deh, susah ini, mendingan Musa aja yang bicara. Kalau Musa mati ya Musa mati sendiri, jangan ikut-ikutan kita.
Apa yang terjadi? Pada waktu itu mereka menolak dan lebih mementingkan apa yang bisa kelihatan secara ritual. Dan di situ tidak ada penghiburan. Saudara tahu bahwa kitab Taurat tidak memberikan penghiburan utuh. Kita hanya diperkenalkan kepada keberdosaan kita, kepada kegagalan kita sebagai orang yang telah jatuh dari kemuliaan Allah. Spektakuler, yes. Tapi bukan itu esensinya. Mari kita belajar di gereja, di saat-saat seperti ini, di hari-hari seperti ini. Kita diajarkan, diingatkan bahwa bukan yang spektakuler. Karena seringkali kita sering mau mencari yang wah, yang spektakuler. Oh, Tuhan berbicara, yes, ada. Tapi apakah itu esensi? Karena hari-hari ini, sekalipun kita memiliki segala macam peralatan canggih yang spektakuler, ternyata akhirnya saat ini kita sedang berada di ruang tamu, di ruang belajar kita, tapi kita bersama-sama sebagai umat Tuhan menyembah, beribadah. Nah di sini apa yang penting? Esensi, saudara. Apa yang dikatakan di sini? Karena itu, saudara-saudara, karena Tuhan sudah bicara dan mereka menolak. Di Gunung Sion dikatakan janganlah menolak Dia yang berfirman. Karena yang berfirman saat ini adalah Kristus. Allah telah menyatakan dirinya bukan lagi dengan tanda-tanda alam semata-mata. Tapi Allah sudah menyatakan dirinya di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus dan firman-Nya ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, firman-Nya ini. Jadi kalau kita melihat bahwa hanya melalui Kristus umat dibenarkan, ini menjadi perkara rohani yang sempurna. Kita menjadi umat yang secara posisional dibenarkan oleh karya supernatural Kristus. Tidak ada lagi ketakutan, melainkan adanya satu keintiman kasih. Kita melakukan semua ini karena kita mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dikatakan jangan kamu menolak Dia. Siapa yang kita tolak sebenarnya? Kalau kita menolak firman, kita menolak Kristus. Menolak firman sama dengan menolak Kristus. Oh, saudara-saudara, di sini kehidupan kita sebagai orang benar yang sudah ditebus, kita nggak lagi sebenarnya kita lakukan firman. Hayo, kerjakan firman. Bukan. Tapi menjadi pelaku firman. Itu yang dikatakan dalam kitab Yakobus. Jadilah pelaku firman. Dia bilang, lakukan firman. Dia tidak pakai kata imperatif, tapi dia pakai kata substantif. Artinya gini, be the doer artinya jadilah ini sebagai lifestyle-mu, gaya hidupmu untuk melakukan firman. Jadi bukan karena saya semata-mata diperintahkan lalu saya lakukan, bukan. Tapi itu adalah gaya hidup kita sehari-hari. Ada yang lihat, nggak ada yang lihat. Apakah itu spektakuler atau tidak, semuanya itu jadi gaya hidup. Sama kalau kita gaya hidup, sudah menjadi second nature kita. Apakah itu olahraga, apakah itu makan, apakah itu nyanyi, apa saja yang menjadi gaya hidup kita. Termasuk gaya hidup membangun disiplin rohani, gaya hidup berdoa, gaya hidup menyembah Tuhan, bangun pagi, mencari wajah Allah, mempertajam pendengaran kita kepada suara Tuhan lewat firman-Nya. Menolak firman sama dengan menolak Kristus. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dikatakan sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang mengingatkan mereka di bumi ini tidak luput, apalagi berpaling daripada Dia yang berbicara dari sorga, yaitu anak Allah yang menjadi manusia, berbicara dari sorga. Lalu Tuhan dikatakan waktu itu Tuhan akan menggoncangkan sekali lagi. Dan ini adalah nubuatan Nabi Hagai kepada bangsa Israel yang pada waktu itu sedang berada dalam pembuangan. Dan digoncang sekali lagi. Dan rumah Tuhan itu mengalir, dikatakan. Kali ini apa, saudara? Ketika Yerusalem digoncang, karena ini berbicara mengenai nubuatan berikutnya untuk tahun 70. Digoncang, dari situ orang-orang Israel terserak ke seluruh dunia. Termasuk gereja terserak. Dan memberitakan Injil. Sama juga, saudara. Sekarang ini Allah sedang menggoncang dunia. Apa maksudnya? Cuma satu. Bahwa Allah sedang mau berbicara kepada kita. Allah mau berkata, hey, listen carefully, take notice, pay attention, listen closely. Ayo, perhatikan dengan seksama, dengar baik-baik. Karena pada waktu ini, ketika kita mendengar baik-baik, kita akan mengalami ketenangan. Ketika goncangan datang,
Seperti turbulence di pesawat, saudara. Ketika orang panik, mungkin ada yang terbakar, engine terbakar. Tetapi pada waktu seperti itu, saudara, yang menenangkan adalah perkataan daripada si penerbang. Pilotnya yang memimpin penerbangan itu bertanggung jawab untuk menenangkan berapapun orang jumlah penumpang yang di pesawat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika kita sedang digoncang dengan turbulensi dunia ini, apakah kita mau mendengar suara Tuhan? Apakah kita mau mendengar Roh Kudus yang berbicara lewat firman-Nya? Mari dengar firman pada hari ini. Listen carefully. Kenapa, saudara? Karena pada waktu kita digoncang, goncangan ilahi itu punya tujuan menyingkirkan penghalang-penghalang dalam hidup kita untuk memegang apa yang kekal. Saudara-saudara, penghalang yang selama ini mungkin itu adalah kedagingan kita, kompromi-kompromi kita, pikiran-pikiran palsu yang tidak alkitabiah, atau mungkin kita bersandar kepada kekayaan, kepada yang temporer. Hari ini semua itu di strip off sama Tuhan, dilucuti, digoncang, dihancurkan, diporak-porandakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, krisis hanya membuktikan berapa kuat fondasi yang sudah kita punya dan sudah kita bangun. Krisis tidak akan membuat orang lebih baik. Kalau dia tidak merespon dengan benar, dia tidak akan menjadi lebih baik. Tetapi krisis hanya membuktikan how strong we build our foundation. Dan Bapak, Ibu, fondasi kita yang paling kuat itu tidak dibangun dengan cara spektakuler, tetapi yang dibangun dengan cara yang setiap hari rutin, yang membosankan, seperti bangun pagi, berdoa, menyembah Tuhan. Orang bilang, wah, kurang spektakuler, kurang hebat, kurang keren. Tapi justru itu mempertahankan kita pada masa-masa sulit. Kebiasaan-kebiasaan kita yang kita bangun secara rutin, mendengar dan melakukan. Nah, saudara-saudara, Allah sedang mengambil semua yang bisa digoncang supaya kita bisa menerima yang tak tergoncangkan itu. Jadi, kita harus menjadi orang umat Tuhan yang punya iman yang tahan kepada krisis. Saya suka sebenarnya kata crisis itu adalah Christ is. Crisis. Christ is. Krisis itu, kita akan menemukan bahwa Kristus ada di sana. Kristus ada di dalam krisis apa? Krisis, financial crisis berarti Kristus ada di dalam keuangan kita. Marriage crisis berarti Kristus ada di dalam pernikahan kita harusnya. Political crisis berarti Kristus ada di dalam politik dan mengayomi dan mengarahkan pemerintahan. Health crisis artinya Kristus adalah penyembuh kita. Mari kita melihat di mana Kristus di dalam krisis ini. Itu yang kita mesti temukan. Supaya kita punya iman. Karena iman kita kan sandarannya kepada siapa? Kepada Kristus. Iman kita, objek iman kita itu adalah Kristus itu sendiri. Firman. Jadi mari kita temukan Kristus dalam firman ini di dalam setiap krisis. Apa respons kita? Sederhana sekali dikatakan. Karena ini final exhortation, dorongan kepada jemaat pada akhirnya. Apa final exhortation-nya? Dikatakan, marilah kita bersyukur. Marilah kita bersyukur. Beribadah kepada Tuhan dengan bersyukur. Jadi saudara-saudara, mengucap syukur itu adalah respons yang paling tepat. Dan Alkitab berkata ini bagian dari perintah. Mengucap syukurlah senantiasa. Mengucap syukur adalah langkah awal kita pada waktu bangun pagi, bukan? Bahwa kita masih hidup, kita nggak kena stroke, kita masih sadar. Apakah kita bersyukur pagi-pagi hari? Apakah kita bangun dari tempat tidur kita, kita melek, lalu kita menghirup udara, hey, saya masih hidup. Bersyukur. Bersyukur bahwa saudara lihat ke samping, pasangan saudara masih ada. Saudara keluar, anak saudara masih ada. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bersyukur, respons, dan cara kita mengerjakan bagian kita di tengah-tengah kegoncangan ini. Bersyukur bahwa Tuhan masih menjadi pengendali keadaan. Bersyukur bahwa kita berada di kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Bersyukur kita masih bisa dengar firman dan baca firman.
Bersyukur kita masih bisa mendengar pengajaran firman seperti hari ini. Yang kedua, marilah kita beribadah. Beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Sebenarnya dia berbicara mengenai merespons kepada kasih karunia. Kita sudah menerima kasih karunia. Marilah kita being grateful, beribadah, melayani. Kata beribadah di sini adalah kata melayani yang mengacu kepada bagaimana kita melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Dengan cara yang berkenan kepadanya. Apa itu dengan cara yang berkenan? Dikatakan yang takut dan hormat. Ya, hormat, reverence and awe, fear and awe. Kata takut di sini bukan takut dalam arti ketakutan, bukan, tapi hormat. Sama seperti kita sekarang beribadah. Apakah kita beribadah dengan cara yang hormat atau kita caranya sembarangan, sembrono? Wah, ya udahlah, bangun pagi kita mau beribadah tapi kita nggak mempersiapkan hati kita. Kita datang terlambat. Bapak Ibu, betul sekarang dengan internet ini kita bisa streaming at any time, kita bisa rerun, kita bisa play. Tapi saudara, akan berbeda ketika kita bersama-sama dalam kesatuan hati. Beribadah pada hari ini kepada Tuhan. Ya, ada advantage dan disadvantage-nya. Keuntungannya atau advantage adalah kalau kita telat kita masih bisa menikmati ibadah itu pribadi. Ya betul. Tapi saya mau mendorong kita semua bahwa raga kita saja yang terpisah pada hari ini. Tapi mari kita tetap menyatukan. Karena yang lebih tinggi itu adalah rohani. Roh kita masih bersama-sama. The same spirit dalam satu kesatuan roh. Satu kesatuan iman. Dan ditutup dengan ini saudara. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan. Ditutup dengan ini sebenarnya ada implikasi yang serius. Yang pertama, implikasi yang positifnya adalah di perjanjian lama, hewan itu setelah dikonfirmasi ditumpang tangan oleh imam lalu kemudian dipotong dan dibakar sebagai wujud penyembahan dan persembahan kepada Allah. Atas kasih karunia-Nya Dia mengampuni dan menimpakan kepada binatang ini. Diangkat untuk menjadi persembahan dan penyembahan. Tetapi yang negatifnya adalah ini. Bahwa bila Allah datang menghakimi, Dia juga akan datang dengan api yang menghanguskan. Kita lihat bagaimana Sodom Gomora dibakar oleh api belerang dari sorga. Karena dosa yang menumpuk. Karena setiap kecemaran, perzinahan, setiap tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Yang melewati batas kewajaran yang Tuhan tetapkan. Api dari sorga membakar. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, akan datang juga nanti penghakiman di mana api itu akan menghancurkan bumi ini lagi. Sekali lagi. Pertanyaannya, akankah kita menerima implikasi yang pertama? Dan sudah digenapi oleh Kristus di kayu salib. Sebenarnya implikasi positif dan negatif sudah digenapi Kristus di kayu salib. Ketika penghakiman dari sorga ditimpakan kepada anak Allah di kayu salib ketika Dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu dikatakan, sudah selesai. Tetelestai, sudah lunas. Hari ini engkau tidak perlu lagi harus menghadapi penghakiman. Bila engkau mau percaya kepada Yesus, menerima firman-Nya, dan menerima anugerah keselamatan dari Yesus Kristus. Bapak, ibu, saudara-saudara, ada kabar baik kepada kita pada hari ini. Percaya kepada Yesus, beri dirimu untuk diselamatkan, berbalik dari dosa-dosamu, dan hidup dengan kasih karunia. Bersyukur, beribadah, melayani Tuhan. Karena Tuhan akan datang nanti. Saudara, kita tidak tahu kapan Dia datang, tetapi Dia pasti datang. Dan Alkitab berkata, ketika Dia datang, Dia ingin kita yang sedang dikunjunginya ini, yang diberikan talenta, diberikan harta, diberikan waktu, sedang mengerjakan semua itu demi kemuliaan Tuhan. Sehingga kemudian Dia akan memberikan sebuah komplimen besar kepada kita.
baiklah engkau hambaku yang baik dan setia. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Bukan, enyahlah engkau, hai hambaku yang malas. Engkau pembuat kejahatan. Bukan, mari kita menerima hambaku yang baik dan yang setia. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Apakah kita sudah ada dalam kerajaan yang tak tergoncangkan? Bila ya, puji Tuhan. Tapi mari kita berpegang kepada firman, kepada Kristus setiap saat. Dan kita terus melakukan perkara yang ajaib hidup. Dari rumah kita bisa melakukan banyak perkara untuk memberkati orang. Dari perkataan kita, dari tindakan kita, dari kebaikan kita, menolong orang lain melalui keuangan kita, melalui waktu kita, melalui perkataan-perkataan yang mendorong. Dan saya percaya, ini waktu gereja bangkit dan menjadi suara dari perwakilan kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Dan kita akan membawa pengharapan kepada dunia ini. Bahwa barang siapa yang percaya kepada Tuhan dan nama Yesus Kristus akan diselamatkan. Bapa, hamba berdoa untuk saat ini kepada setiap jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah Engkau akan berbicara lewat firman-Mu. Bahwa kali ini Tuhan Engkau sudah berbicara lewat Yesus Kristus yang turun dari sorga dan menjadi manusia dan mati buat kami, menerima semua konsekuensi dosa kami. Dan hari ini Tuhan, kami hidup melihat kepada Kristus, menanggalkan segala dosa dan beban, berlari, bersedia untuk didisiplinkan, bersedia meninggalkan setiap dosa dan kedagingan. Dan bahkan firman Tuhan berkata kepada engkau, demikianlah firman Tuhan, bahwa hari ini jangan lagi engkau hidup hanya dengan sesuatu yang sementara seperti Esau, di mana engkau hanya memuaskan kedagingan dan indulgence-mu. Tetapi Tuhan mengatakan singkirkan itu. Bahkan kepahitan yang selama ini engkau berpikir bahwa itu nyaman buat engkau. Tapi Tuhan mengatakan, biarkan itu menjadi milikku. Karena penghakiman bukan menjadi bagianmu, tapi menjadi bagianku. Lepaskan pengampunan supaya engkau bisa hidup dalam kasih karunia. Supaya engkau tidak tercemar, supaya engkau tidak hidup di dalam perpecahan. Dan Tuhan mau mengatakan bahwa hari ini ada pemulihan akan terjadi. Ada kebaikan dan kesembuhan akan terjadi. Dan biarkan Yesus Kristus datang dengan api yang membawa korban itu dan membuat perkenaan kepada Allah turun dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, saudara mungkin ada pergumulan atau ada beban yang saudara ingin bagikan kepada kami untuk kami juga mendukung dalam doa, Bapak Ibu bisa mengirimkan, menceritakan semua permohonan dan beban doa saudara di nomor-nomor yang sudah tertera di bawah ini. Dan bagi Bapak Ibu yang mengalami pertolongan Tuhan, mungkin lewat acara dan siaran tayangan ini, Anda diberkati, Anda dikuatkan, Anda mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan Tuhan, dan saudara ingin membagikannya supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan, saudara boleh juga mengirimkan ke nomor yang tertera di bawah ini sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, ingin menabur dalam ladang Tuhan, saudara boleh mengirimkan berkat saudara lewat transfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan kita percaya bahwa biar lewat media, lewat pelayanan, lewat kabar baik yang kami beritakan, nama Tuhan semakin dimuliakan dan banyak jiwa boleh dimenangkan. Sekali lagi terima kasih untuk semua taburan saudara. Tuhan memberkati dengan limpah dan rahmat dan kasih karunia yang tidak akan pernah habis-habisnya. Dan pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih. Thank you for joining us. Kami dari Revival Worship Church, Pastor David Novenus dan saya Jacqueline Selose mengucapkan have a great Sunday. Maju terus buat Tuhan, never giving up. God bless you and see you again. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah boleh mengikuti ibadah dari awal pertengahan sampai akhir. Dan setiap firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh termeterai dalam hidup kita dan terus bertumbuh dan berbuah. Dan saya akan berdoa sebelum kita akan mengakhiri ibadah hari ini dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah
pada hari ini dari awal pertengahan sampai akhir, dan meteraikan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih, saat ini jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu sekali lagi, dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati hidup kita, diberkati kesehatan kita, keluarga kita, dan pekerjaan kita. Dan percayalah, Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, Bapak Ibu Saudaraku, dan tetap semangat, dan terus mencintai Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati.